Selamat pagi Ibu Wenda. Selamat pagi juga Ibu Lilita. Nah, bagaimana kabarnya ini Bu? Puji Tuhan, sehat-sehat diberkati. Oh, luar biasa. Nah, Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Ya, Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan melakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas, Bu? berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi penyebab masalah, hubungan sebab akibat yang melatari, merumuskan masalah utama, dan mengusulkan solusi dalam bentuk teks eksplanasi dengan bernalar kritis. Oh iya Bu. Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang mungkin Ibu gunakan, kira-kira area pengembangan seperti apa yang akan Ibu lakukan Bu? Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Ya. Pada saat ini untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan PSE serta membagi siswa sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa dengan model belajar berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab maupun penugasan. Luar biasa sekali konsep rencana yang akan dilakukan Bu. Jadi rencana pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE menggunakan model pembelajaran PBL dan metode diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan ya Bu. Ya. Baik Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan menggunakan laptop, LCD serta PowerPoint. Oh iya Bu, jadi tetap ada teknologi ya Bu di dalamnya. Ya. Akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas mana dan Pembelajaran yang saya lakukan berlaku pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di kelas 10L. Oh iya Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya? Ya. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan saat ini? Ya, saya mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan dan saya sudah mempersiapkannya mulai dari saat ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sampai bertemu pada saat pasca observasi ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu Enda. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Anji, minta Tia maju di muka untuk memimpin doa. Teman-teman, silakan untuk berdiri. Dan sebelum kita mulai pada kita hari ini, kita akan membuka dengan doa. Dan sebelum itu izinkan saya berakhir atas pekerjaan saya yaitu berita kepada saya. Mari kita saling berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kembalilah kami adamu, bersyukur karena atas berkatmu sehingga kami semua berada seperti saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kau tuntun supaya itu boleh berjalan dan berakhir dengan baik. Kau beri hikmat kepada kami sebagai murid dan sebagai guru agar boleh melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Baiklah, dan pada saat ini kita akan menyanyikan lagu untuk belajar Pancasila menggunakan gerakan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang
besar dan berakhlak mulia, berkepikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk sayang-sayang. Terima kasih. Kita akan lanjut pada pembelajaran kita di waktu lalu. Tujuan pembelajaran kita saat ini agar kalian mampu menyajikan gagasan secara lisan dalam bentuk teks eksplanasi secara kreatif dan bergotong royong. Apa arti pengertian dari diskusi? Apa yang dimaksud dengan diskusi? Yaitu merupakan cara bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, gagasan, atau saran, dan berbagai tanggapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rangka kepentingan bersama. Kegiatan diskusi memberikan manfaat pertama, pengetahuan dan wawasan pertanyaan yang akan bertambah luas. Kedua, munculnya keberanian untuk mengemukakan pendapat. Ketiga, menumbuhkan sikap menghargai orang lain. Keempat, menciptakan daya berpikir kritis. Langkah-langkah berdiskusi. Jalannya diskusi tidak akan menarik apabila tidak ada masalah yang dibicarakan. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan, toh? Atau dipecahkan. Masalah itu timbul biasanya karena adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan yang ada. Masalah lazimnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa itu terjadi? Siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Lalu masalah pertanyaan dalam diskusi harus sesuai dengan permasalahan yang sedang didiskusikan. Contoh, ketika kita mendiskusikan tentang kegiatan yang terjadi di dalam kelas, contoh dampak negatif dari apa? Dampak negatif dari perundungan. Nah, kalau seandainya orang kasih materi lain, jelas tidak ada konek. Penciptanya, dampak perundungan itu termasuk dalam apa? Dalam teks eksplanasi itu termasuk apa? Status fenomena sosial. Mantap. Pelaksanaan diskusi. Di sini ada DP moderator, ada DP notulis, penyaji atau penyelia, baru ada DP peserta. Jadi kita akan membuat kelompok dan akan ada kelompok yang akan mempresentasikan. Kelompoknya Keisha bersama dengan Thea. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat yaitu pendapat disampaikan dengan jelas, lancar dan tidak bertele-tele. Baru disampaikan dengan jujur, sopan dan bijaksana. Pendapat disampaikan setelah dipersilakan oleh moderator. Apa hubungan antara teks eksplanasi dengan berbicara dalam diskusi? Apa itu hubungan? Agar peserta dapat berbicara dalam bentuk teks eksplanasi sehingga dapat menyampaikan gagasan secara lisan tentang penyebab masalah, kejadian, sebab akibat yang melatari, dan dapat merumuskan masalah utama dan mengusulkan solusi. Tujuan mempelajari teks eksplanasi itu melaporkan secara jelas terkait tentang tahapan langkah hingga proses yang terjadi terhadap fenomena yang ada. Baru menjelaskan mengenai proses terjadinya
suatu hal. Terakhir, memberi penjelasan tentang langkah atau proses melakukan suatu hal. Masing-masing kelompok. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jennifer Kemolontan. Saya dari Bidit. Perkenalkan, saya Isya Kemolontan. Perkenalkan, saya Tia Pauline. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai tes eksplanasi yang telah ditugaskan. Ya, baik, baik. Duduk. Baiklah, saya akan menanyakan hasil diskusi kelompok kami. Dari bahasan pertama, terdapat identifikasi penyebab masalah kemiskinan di Indonesia terjadi. Yang pertama, belum meratanya pembangunan. Jika daerah tidak banyak diberi fasilitas yang baik, maka akan sulit berkembang. Yang kedua, banyaknya petani miskin atau rendahnya pendapatan yang mengakibatkan pendapatan pajak pemerintah berkurang dan tidak bisa menyejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, rendahnya pendidikan yang menyebabkan keterbatasan dalam mencari pekerjaan sehingga berimbas pada pendapatan. Yang keempat, faktor alam yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Jika satu daerah yang lahannya tandus atau sering terkena bencana alam, otomatis sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar mata pencarian tergantung kondisi alam. Adapun rumusan masalah dari teks yang telah ditugaskan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Yang kedua, apa saja jenis kemiskinan? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan kemiskinan? Dari rumusan masalah yang ada, tentu saja ada solusinya. Solusinya yang pertama, pemerintah lebih memperhatikan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang sulit terjangkau. Karena bagaimanapun juga, daerah yang tidak mendapatkan fasilitas daerah yang ada di kota akan tertinggal, dan ini tentu berpengaruh pada penghasilan mereka. Solusi yang kedua, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya. Demikianlah hasil diskusi kami tentang teks pertama dari tugas yang telah ditugaskan. Selanjutnya teks yang kedua. Yang kedua tentang pengangguran. Yang pertama, terjadinya pengangguran akibat di masa produktif tidak melakukan apa-apa, terutama yang menghasilkan finansial. Yang kedua, pandangan bahwa ibu rumah tangga, jompo, dan orang sakit disebut pengangguran. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Yang kedua, apa saja yang menyebabkan pengangguran? Yang ketiga, siapa saja yang tergolong pengangguran dan tidak? Yang keempat, dampak apa saja yang diakibatkan dari banyaknya pengangguran? Adapun solusi. Yang pertama, baik pemerintah dan swasta membuka lapangan kerja baru yang disesuaikan dengan kualitas SDM rata-rata para pengangguran. Yang kedua, pemerintah dan bidang lembaga sosial masyarakat memberikan workshop dan pelatihan kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu SDM yang dimulai dari pendidikan. Yang keempat, pemerataan pembangunan di segala bentuk. Yang kelima, menciptakan wacana agar masyarakat tidak bergantung pada perusahaan untuk mencari nafkah dengan tujuan agar masyarakat berani membuka peluang usaha sendiri. Yang keenam, pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Sekian dari Baiklah, itulah hasil diskusi yang itulah hasil presentasi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan, pendapat atau saran tentang teks yang telah kami diskusikan, kami persilakan. Angkat tangan. Terima kasih atas kesempatan kita. Kami akan menunjukkan pertanyaan dari kelompok kami, yaitu
Oke, siapa kelompok? Ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok ingin bertanya tentang pengangguran. Mengapa pengangguran menjadi salah satu masalah yang sangat berdampak pada masyarakat di lingkungan sosial? Ada 3 cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, memberikan bantuan sosial dari subsidi. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Saya kira itu jawaban yang dapat saya berikan. Jika ada pendapat lain atau tambahan, kami persilakan. Terima kasih atas jawabannya. Kami sekelompok sepertinya puas dengan jawaban yang kami berikan, tapi kami juga memiliki pendapat tersendiri tentang jawaban kami. Seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha yang harusnya diterapkan dalam daerah kemiskinan yang terjadi. Terima kasih kepada kelompok 1 atas pendapat yang telah diberikan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain jawaban yang telah diberikan? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Itulah jawaban yang bisa kami berikan. Jika ada tambahan, silakan dari kelompok. Terima kasih atas kesempatan dan jawaban. Kami ingin menambahkan bahwa tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jika ada tambahan atau tambahan dari kelompok lain, terima kasih. Konstituennya terlalu gender, tradisional membuat ketimpangan tidak berpartisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Peluang laki-laki dalam pasar kerja lebih besar daripada perempuan. Hal tersebut mempengaruhi durasi pengangguran antar seks. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada tambahan atau pertanyaan, kami ada kesenjangan gender juga pengangguran. Baiklah, terima kasih atas tambahan yang diberikan. Apakah masih ada pertanyaan yang lain dari kelompok-kelompok? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan dari kelompok kami, apa saja cara dari pemerintah untuk menanggulangi dan menuntaskan kemiskinan dalam masyarakat Indonesia? Terima kasih. yang ada di Indonesia. Kemiskinan, kedua kebijakan
menyebabkan krisis ekonomi yang berdampak pada tumbangnya beberapa perusahaan dan diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, negara sedang mengalami perang dan krisis kemanusiaan sehingga aktivitas ekonomi belum total. Yang keempat, bencana alam. Dan yang kelima, pertumbuhan teknologi yang tak diimbangi dengan kualitas SDM dan pendidikan. Bapak, itu jawaban yang saya berikan. Ada tambahan? Terima kasih. Apa masih ada tanggapan, pertanyaan, pendapat? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja faktor yang membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi? Boleh Apa saja faktor yang membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi? Ada beberapa faktor, yang pertama pembangunan fasilitas dari negara yang tidak merata, rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor alam seperti lahan tandus dan lahan rawa bencana. Dan demikianlah hasil presentasi hasil diskusi dinas eksplorasi yang dilakukan kami. Kami dari kelompok mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman dari guru yang telah ikut memberikan pendapat, tanggapan dari pertanyaan dari diskusi yang telah dilakukan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata dan penguatan. Terima kasih ya. Diskusi tadi, hal positif apa yang kita temukan di dalamnya? Banyak. Salah satu contoh apa itu? Salah satu contoh kita dapat saling bertukar pikiran. Apa lagi? Menumbuhkan kreativitas. Menumbuhkan kreativitas. Ketika kita dapati ada sahabat kita kebanyakan pada dasarnya dia adalah pendiam, dia boleh memberikan pendapatnya. Ternyata di sini kita boleh memupuk apa? Keberanian. Jadi kita boleh memupuk keberanian kita ketika kita hadir di tengah masyarakat. Kita akan menjadi apa? Sosok yang apa? Berani memberikan pendapat, berani berempati ketika kita mendapati orang di sekitar kita mengalami fenomena yang terjadi seperti saat ini. Yang kita bicarakan tentang teks eksplanasi, yaitu berupa keadaan fenomena alam. Ketika kita dapati mereka dalam kesusahan, ditimpa musibah, orang boleh secara empati memberikan bantuan kepada mereka, dan kita boleh memberitahukan kepada orang sekitar kita untuk lebih apa? Berhati-hati. Jadi
surga, kembali lagi kami datang hadirat-Mu. Kita mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena di mana berkat dan tuntunanmu sehingga Kau boleh menuntun kegiatan belajar mengajar kami dari awal pertengahan hingga boleh selesai dengan begitu baik. Kiranya apapun tadi yang telah kami pelajari, semuanya itu boleh dalam kami dan boleh kami nanti boleh kami jawab dengan begitu baik. Itu juga pencipta yang telah mengajari kami, Engkau beri dia kesehatan dan kekuatan terus dalam mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ketua kelas, silakan menyiapkan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, nanti kita berjumpa di minggu yang akan datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan secara observasi dengan Ibu Uenda sebagai siswa yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Ibu Uenda. Selamat pagi Ibu Lilita. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat ya. Oke. Nah, pada percakapan pasca observasi pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya prosesi observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung, Bu? Pertama-tama saya merasa tegang awalnya, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Iya, puji Tuhan Bu ya, kalau semuanya boleh berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Bu, area apa yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan? Ya, kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangan dan area pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya, Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? ya, menurut saya sudah dan berjalan dengan baik. Oh iya Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya? Ya. Menurut Ibu, kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya, kalau tentang kendala maupun tantangan tentunya juga dialami sama dengan guru-guru yang lain. Masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Oh iya Bu, jadi masih ada yang kurang aktif ya Bu ya? Ya, Adakah pendekatan yang Ibu lakukan pada mereka? ya, saya akan membagi kelompok lagi, kemudian saya akan bertanya atau mendekatinya. Oh, jadi pendekatan dalam pembagian kelompok dan juga mendekati murid Bu ya? Jadi itu merupakan rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Amin. Nah, saya tunggu ya Bu ya, nanti Ibu cerita-cerita Ibu di kemudian hari. Ibu kapan akan melakukan rencana yang Ibu rencanakan ini? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi saya akan melakukan secepatnya. Oh, jadi dalam waktu secepatnya Bu ya, Ya. akan dilakukan secepatnya mungkin nanti di saat tahun ajaran baru, karena minggu-minggu ini sudah minggu-minggu terakhir Bu dan sudah mulai libur. Jadi nanti pembelajaran di awal semester 2 Bu ya maksudnya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan Bu. Amin. Terima kasih Ibu Lita. Terima kasih Bu Wenda.